Ya, elektabilitas Perindo menyalip 3 partai parlemen seperti Nasdem, PAN, dan juga P3 menembus angka 4,6%. Hasil itu berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Apa faktor yang membuat elektabilitas Perindo melejit? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Ketua DPP Perindo Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto, dan juga Direktur Riset dari SMRC, Denny Irvani. Selamat malam Bang Denny dan juga Bang Heri Budianto, apa kabar? Malam. Saya mau ke Bang Denny terlebih dahulu dari SMRC. Apa penjelasannya ini Bang? Ketika kita lihat elektabilitas Partai Perindo ini bisa menyalip partai-partai parlemen dan menembus angka yang cukup signifikan ini, 4,6%. Ya, baik, terima kasih Mas Reinhardt. Jadi SMRC secara berkala ya melakukan survei opini publik dengan mewawancarai masyarakat, dipilih secara acak untuk mengetahui diantaranya preferensi ya terhadap partai. Dan terakhir dilakukan survei itu pada bulan Desember ini, 3-11 Desember. Hasilnya kalau dari partai yang paling unggul tadi sudah disajikan ya, masih ya, PDI Perjuangan, kemudian masih ada Golkar di posisi kedua, Gerindra dan Demokrat bersaing ketat, di papan berikutnya ada PKS, PKB, lalu juga ada Perindo di posisi nomor 7 gitu ya, lalu ada Nasdem, P3 dan PAN. Ya memang cukup menarik begitu bagaimana partai Perindo yang sebelumnya saat ini ya belum masuk parlemen, sekarang mendapat dukungan lumayan 4,6%, kalau secara absolut di atas Nasdem, P3 dan PAN. Namun saya perlu menjelaskan bahwa dalam survei itu ada yang namanya margin of error. Ya. Jadi margin of error survei ini plus minus 3,1%. Itu artinya sebetulnya Nasdem, P3 dan Perindo itu statistically ya, kalau bicara ilmiah statistically memang belum bisa dipastikan mana yang unggul gitu ya. Tapi bagaimanapun ini ada indikasi bahwa Perindo cukup baik. Biasanya dalam survei kita sebelumnya pada November misalnya atau bulan lalu, kemudian pada Oktober itu Perindo masih di bawah 3% begitu dan masih di bawah Nasdem ya. Sekarang masih udah di atas Nasdem, tapi jaraknya memang sangat tipis gitu ya. Oke, artinya cukup signifikan ya kenaikannya ini, bertambah dari survei Anda sebelumnya ya, Bang Denny. Apa faktornya, apa variabelnya yang membuat akhirnya Perindo ini bisa naik hasil surveinya? Kalau saya bedah ya data Perindo, kalau dari sisi pemilih, karakteristik pemilih cukup baik di kelompok pemilih muda, dalam arti yang usianya kurang dari 35 tahun, itu cukup banyak ditarik oleh Perindo dalam survei Desember ini. Itu satu. Pemilih pemuda itu kan pemilih yang lebih aktif dalam berpolitik ya dibanding pemilih yang lebih tua, karena itu dampaknya lumayan gitu terhadap Perindo. Kemudian juga tentu tidak lepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh partai, dalam hal ini Perindo. Tidak ada data yang sangat bisa menjelaskan tentang sosialisasi karena kita tidak menjauh sampai ke sana. Tapi kalau kita lihat misalnya data sekunder gitu ya dari Nielsen, Perindo terlihat memang sebagai partai yang paling gencar gitu ya, kira-kira bersosialisasi, beriklan begitu. Itu saya kira punya dampak yang berarti terhadap Perindo. Baik, saya ke Bang Heri Budianto. Bagaimana melihatnya? Ada dua kalau dibedah ada dua faktor tadi soal pemilih Perindo dipilih, dilirik oleh pemilih muda, dan juga soal sosialisasi. Ini sejalan dengan apa yang dijalankan memang oleh Partai Perindo atau memang menurut Anda ada tambahan yang lain, Bang Heri Budianto? Ya, tentu kami secara berkala selalu memperhatikan hasil-hasil survei, termasuk juga yang dilakukan teman-teman Mas Denny di SMRC ya. Jadi beberapa kali SMRC melakukan rilis survei, itu juga menjadi satu acuan kami untuk membuat langkah-langkah nyata gitu ya. Sehingga apa yang dihasilkan dari survei bulan Desember, tadi disampaikan bahwa Perindo itu digandrungi oleh pemilih-pemilih muda, itu juga yang ditemukan oleh lembaga-lembaga survei lain, misalnya oleh Litbang Kompas, oleh
CSIS misalnya, dan beberapa lembaga survei yang lain. Nah tentu ya fokus kami kepada pemilih muda ini juga bukan tidak didukung oleh teman-teman lembaga survei. Tentu kami sangat fokus gitu ya kepada pemilih muda dengan berbagai macam program. Nah kalau dikatakan tadi Mas Denny misalnya kita termasuk partai atau Partai Perindo termasuk yang paling aktif beriklan menggunakan media, ya tentu kami menjadikan Partai Perindo ini satu konsep yang terstruktur dan masif gitu ya untuk membuat program-program yang untuk anak muda. Misal saya sampaikan ya, kami menggunakan semua kanal media termasuk media mainstream dan media sosial untuk melakukan komunikasi langsung dengan pemilih-pemilih muda. Nah misal ya setiap hari itu kami selalu mengundang tokoh-tokoh muda, anak-anak muda ya, bukan tokoh-tokoh muda dari Partai Perindo tapi lintas ya, ada yang profesional gitu ya, lalu kemudian ada para entrepreneurs dan sebagainya, mereka kami undang untuk bicara tentang berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat melalui podcast Partai Perindo. Itu salah satu yang kami lakukan secara masif terus-menerus sampai hari ini. Oke, sekarang tantangannya Bang Heri Budianto bagaimana kemudian mempertahankan hasil survei ini, bahkan kalau bisa terus-menerus naik ya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Nah bagaimana kemudian upaya atau langkah-langkah politik yang akan dilakukan oleh Partai Perindo selain fokus di pemilih pemula, adakah strategi yang lain yang sekiranya ini akan efektif untuk mendulang suara dan juga meningkatkan elektabilitas? Ya, kita tahu bahwa tiap hari juga ya tokoh-tokoh bergabung dengan Partai Perindo. Baik itu tokoh-tokoh yang memang sudah malang melintang di perpolitikan maupun tokoh-tokoh muda. Beberapa waktu yang akan datang kita akan memberikan kejutan-kejutan lah kepada publik, ada tokoh-tokoh muda yang memang akan bergabung lagi kepada Partai Perindo gitu ya. Belum bisa dibocorkan tapi ya Bang ya? Gimana? Belum bisa dibocorkan siapa tokoh-tokoh muda yang baru ini akan gabung? Tunggu waktunya, nanti akan ada waktunya ya. Tapi di beberapa media sosial juga sebenarnya sudah menjadi perbincangan publik. Ya, dan yang perlu juga kami sampaikan, Bang Reinhardt dan seluruh pemirsa iNews TV, bahwa setelah kami dinyatakan lolos verifikasi faktual dan kemarin secara resmi sudah mendapatkan nomor urut 16, maka kami sudah mulai untuk turun ke lapangan ya secara nyata. Lalu beberapa program sudah kami siapkan. Misal saya itu sangat gencar ya turun ke lapangan untuk menyapa beberapa anak muda melalui program perpustakaan keliling gitu ya. Jadi kita punya beberapa armada yang bergerak ya di beberapa daerah untuk para pelajar dan mahasiswa, di mana program-program ini kan program nyata. Dan ini juga mungkin nanti teman-teman di SMRC bisa dilihat bagaimana beberapa program-program yang menyentuh langsung pada kalangan pelajar dan mahasiswa ini, apakah mampu mendongkrak perolehan suara Partai Perindo. Oke, kita akan lihat nanti seperti apa langkah-langkah berikutnya, tapi kita juga akan tunggu siapa tokoh-tokoh berikutnya yang akan bergabung ke Perindo meskipun nama-namanya sudah mulai agak-agak bocor di ruang media sosial ya, Bang Heri Budianto dan juga Bang Denny Irvani. Tapi terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bang Heri Budianto dan terima kasih Bang Denny Irvani sudah bergabung.